Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, NRP 3130051 atau NRP1 dari kelas 2 di IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang workshop administrasi dan manajemen jaringan tentang proyek 2. Nah, di sini untuk proyek 2-nya langsung saja kalau gitu. Ini laporannya saja. Untuk memulai proyek 2, kita perlu setting di virtual box ini. Virtual box ini. Nah, di virtual box ini bisa pilih ini preference. Kita setting networknya terlebih dahulu agar bisa dikoneksikan antar dua server. Jadi di bagian preference virtual box itu masuk ke network, kemudian pilih ini membuat network baru, add network, jadi membuat network baru, nama networknya bebas, ini bisa terserah gitu. Oke, setelah itu klik OK, kemudian di membuat dua server Linux, terserah mau Linux atau yang lain terserah. Untuk setting networknya kayak gini, buka setting. Setelah itu pilih network, di adapter 1 pilih attachment NAT. Nah, kemudian kayak gini untuk advance. Ini nggak usah diubah apa. Untuk adapter 2-nya itu internal network dengan ini namanya itu bebas, bisa INT NAT atau apa bisa. Kemudian advance-nya seperti ini. Sama kan di sini juga yang di server 2. Nah, ini kayak gini. Bebas ya, bisa kayak gini untuk namanya. Tapi untuk fundamentalnya ini adapter 1 NAT, adapter 2 itu internet network. Ya udah selesai, lanjut ke ini. Nah, itu lanjut ke bagian DNS server. Nah, jadi membuat DNS server di masing-masing server, atau di salah satu server gitu ya. Sini saya membuat DNS server di server 1, atau di punya saya itu namanya ini akun Subhan ini. Oh, iya, prakteknya saya kemudian untuk melihatnya bisa sudo dulu. Kemudian membuat ini IPA, mengatur IP address statiknya nanti. Nah, yang diatur itu yang ini DNP 0S8 itu untuk diatur di statik gitu ya, yang dibuat statik itu yang ini. Kemudian untuk mengatur statik membuka file nano PC network databases. Nah, di sini kalian di auto ENP 0S8, kemudian IFES INP 0S8 inet statik gitu. Jadi biar statik DNS-nya. Jadi nanti kalau berubah koneksi yang kita pakai itu tetap aman. Address-nya ini address yang kita inginkan, bebas untuk DNS server kita bebas itu. Kemudian netmask-nya itu seperti ini 255.255.0. Oke. Setelah itu kita setelah mengedit tadi bisa di restart networknya, service networking restart. Oh, nah, sudah terrestart, kemudian kita klik PA lagi, otomatis ininya sudah berubah ke yang baru gitu ya. Kemudian untuk menginstal ini DNS servernya itu saya menggunakan pin, jadi ppt install pin 9. Ini karena saya sudah menginstal pin, jadi sudah ini tulisannya seperti ini. Kalau kalian belum install nanti otomatis akan diinstal oleh
Linux-nya ya. Oke, kemudian lanjut. Ya, setelah ini, setelah menginstal bin, kita konfigurasi di ini nano, konfigurasi dan servernya nano etc bin remote .local. Nah, konfigurasinya seperti ini, jadi ada zone, kemudian ini nama domain, tipenya master, dan ini file konfigurasi detailnya itu di sini. Setelah itu ini untuk resolvernya itu menggunakan IP static kita, yaitu yang tadi 192.168.92.16 itu, namun dibalik jadi kayak gini, tipenya master, dan ini file konfigurasi resolvernya. Untuk ini domain kedua atau untuk server kedua itu kayak gini. Oke, setelah konfigurasi seperti ini, maka ini bisa mengcopy file dari saya coba ini masuk ke cd etc bin lokal. Oh, salah. Nah, jadi di dalam folder bin ini, konfigurasi bin itu ada folder bawaannya, ada file bawaan ini db127, db lokal, dan ini namakan dan lain-lain ini. Nah, untuk yang perlu kita copy yaitu ini bisa cp lokal, kita copy menjadi domain yang kita buat tadi. Tuh, kayak gini, atau yang sama ini gitu ya. Setelah di copy itu bisa dibuka file konfigurasinya, salah satu Ctrl X nano db Muhammad ya. Nah, ini konfigurasinya kayak gini. Konfigurasi dari db, jadi keterangannya kayak gini, ns Muhammad, harus Muhammad, kemudian seperti ini. Untuk ini untuk IP-nya, IP address-nya, kemudian ini untuk nanti mail server yaitu menggunakan MX untuk biar bisa menerima email itu pakai MX. Ini IP address-nya juga. Ini jika nanti webnya itu mengarahkan ke www atau apa itu pakai ini, diarahkan ke NS. Kalau yang ini mail itu diarahkan ke IP ini. Oke, setelah itu kita buka yang DB ini juga sama. Konfigurasi kedua ini juga sama kayak gini, namun beda di IP address-nya ya. Karena kan memang buat server, jadi IP address-nya harus berbeda. Oke, seperti ini. Terus di yang tadi DB192 itu mengcopy dari DB137. Caranya seperti ini. Memang kayak biasa. DB192 kayak gitu. Udah, nanti kita bisa dibuka DB92. Nah, itu isinya kayak gini, resolvernya. Jadi untuk kita meng-resolver ini domain kita gitu, jadi biar nggak kesasar gitu, kayak gini gitu. Buat resolver. Setelah membuat resolver, si ini karena si setiap perubahan yang kita lakukan itu harus di restart, jadi kita perlu merestart bin-nya, service bin 9 restart. Nah, setelah di restart kita bisa mengecek statusnya, service status bin 9 status. Nah, running ini udah running yang berarti udah benar. Oke, setelah itu
Kita coba NS lookup dari domain yang kita buat tadi. Nah, domain ini IP address-nya sudah benar ya, 192.168.168.168.168.168, dan yang satunya ini 192.168.168.117 itu ya. Oke, dan juga pastikan ini koneksi server kita itu masih terkoneksi dengan Google, masih terkoneksi dengan internet lah. Kita coba ping google.com itu ya, yang biasanya digunakan untuk mengetes apakah servernya itu masih terkoneksi internet atau enggak. Oke, ini koneksi itu. Nah, 0% paket loss kan berarti itu kan udah berhasil gitu ya. Ini berhasil kan koneksi dengan Google. Setelah itu kita menginstal ini mail server 1. Tidak ada server di salah satu server, kemudian mail server di dua-duanya nanti. Jadi saya demo perhatikan untuk yang ini. Lanjut untuk ini menginstal mail server 1 di server 1 juga. Untuk menginstal itu gunakan ini apt install postfix.code 5D code 5 pop3d saja. Ini karena saya sudah menginstal, jadi tulisannya ini already newest version gitu. Setelah itu untuk konfigurasinya bisa membuka ini konfigurasi postfix. Nah, di sini konfigurasinya atur ini nama hostnya, mau atur di sini my destination itu bisa diatur. Terus ini relay host ini untuk berhubungan dengan server kedua gitu kan, beda itu kan IP address-nya itu. Jadi seperti itu. Setelah mengkonfigurasi bisa ini selanjutnya mengkonfigurasi .code itu, jadi buka ini nano etc .code .conf. Nah, konfigurasi apa ini ya .code itu ini aja sebenarnya tinggal uncomment bagian listen. Nah, ini listen. Jadi .code itu untuk listener email server gitu dari postfix itu. Jadi listennya itu semua, jadi semua di listen oleh si .code ini. Kemudian dari .code ini buka ini autentikasinya. Untuk autentikasi itu di sini. Follow out conf. Nah, disable plain text out no, jadi nggak bisa ini login pakai plain text itu. Setelah itu mengkonfigurasi mail directory di untuk mail directory itu di ini mail ya, 10 mail. 10 mail ini etc.code.conf.d, kemudian 10 thread mail.conf itu ya. Nah, itu konfigurasi mailnya itu ini mail location, mail dir-nya di mana itu. Ini saya taruh di etc scale atau ini bawaan home usernya gitu ya. Oke, setelah mengatur ini .code dan postfix-nya bisa di restart dua service-nya.
Kita pakai ini command service postfix. Juga service .code-nya di restart. Service.code restart. Oke. Saya itu mencoba ini mengirim email via telnet terlebih dahulu gitu ya untuk mencoba 25 sampai 25 gitu. Terus mail from Sal Agus. Terus resipiennya itu penerima itu ke Anton. Setelah itu untuk ini memasukkan data bisa bebas. RCPT itu ada Anton. Oke, ulang-ulang. Ini email Muhammad benar. Oke, kita ulang lagi coba. Agus RCPT itu oke gini, tadi ada spasi di sini ya, jadi nggak kedetek komen telnetnya itu. Kita bisa untuk mengakhiri pesan bisa klik titik. Setelah itu klik quit. Nah, setelah itu untuk membaca pesan pakai 10, login pakai user Anton. Pasnya Anton. Setelah itu kita start. Ada beberapa pesan yang udah diterima oleh Anton tadi. Nah, ini masuk berarti udah berhasil. Bisa quit. Setelah itu untuk selanjutnya menginstal Roundcube. Nah, Roundcube ini berbasis webmail, jadi perlu menginstal Apache dan MariaDB-nya juga, gitu ya. Kita install MariaDB server PHP MySQL Roundcube. Jadi langsung menginstal semuanya ini. Oke, sudah berhasil install. Dan konfigurasinya itu ini bisa langsung di sini. Nano TC Roundcube apache.com. Nah, ini untuk mengatur virtual host dari mail server atau webmailnya itu. Jadi server name-nya itu ini, terus dokumen root-nya itu Farley Roundcube gitu ya. Oke, udah. Kemudian setelah selesai, lanjut ini konfigurasi apa PHP-nya, config atau server. Di config ins.php itu kayak gini. Untuk mengatur default host-nya itu ini Muhammad. Kemudian SMTP portnya itu 25, SMTP user bisa dikosongi, sama passwordnya bisa dikosongi gitu. Ya udah. Untuk tesnya bisa langsung tes di sini. Coba ini tadi percobaan saya. Oke, coba dari awal kayak gini ya, Mel Muhammad. Ya udah berhasil ini instalasi Roundcube-nya. Terus kita bisa masuk mungkin ke user Anton ya untuk mengecek email yang telah dikirim Agus tadi. Oke, kayaknya tenggelam gitu ya email Agus tadi karena cara dari telnet itu. Oke, kemudian kita bisa tes ini saja langsung di Roundcube-nya dari Anton mengirim ke Agus gitu. Kalikannya sekarang.
mail.com. Terus halo Agus, ini Anton. Oke, begini. Oke, berhasil terkirim tulisannya. Kita coba login user Agus. Login dulu dengan klik tombol ini dan login user Agus. Bahasa spasinya. Agus. Sini Agus. Oke. Nah ini message dari Anton atau Agus yang tadi. Tuh. Oke, setelah ini berhasil tes, kita sekarang mengkonfigurasi mail server 2 gitu ya. Ini mail server 1 di OS di machine ini. Mana? Ya server 1 tapi saya tulisannya server 2 gitu ya. Oke, lanjut ke sekarang yang ini. Membuat mail server di server 2. Misalnya itu sama sebenarnya itu. Ya. Terlucu aja bisa. Misalnya itu sama. Terlebih dahulu. Kemudian ini membuat IP statik itu, memstatikan IP di npnl S8, memstatikan IP itu bisa membuka nano etc network interfaces. Nah ini di statik auto npnl S8 device npnl S8 init statik gitu ya. Ini IP address-nya di server ini. Kemudian untuk tes lagi itu kita bisa ini NS lookup domain. Domain seperti apakah nyantol apa enggak. Nah, ini udah nyantol NS lookup. Oke, udah nyantol juga, udah berhasil ya IP-nya. Kemudian ini untuk memastikan ini apakah masih terkoneksi dengan internet itu bisa ping Google. Nah, masih ya, kita jalan koneksi internet. Setelah itu langsung aja install ini postfix. Install postfix. Code 5c code pop. Nanti saya sudah install semuanya jadi kayak gitu. Dan konfigurasi postfix sekarang. Konfigurasi postfix bisa ini nano etc postfix ngcf. Konfigurasi postfix-nya. Jadi perlu diatur ini destination-nya itu ini mail sebagian, kemudian relay host-nya ini untuk relasi dengan server lain itu jadi ini untuk relay host. Oke. Setelah itu ini konfigurasi dovecode, jangan lupa nano etc dovecode .conf. Oke. Nah, ini untuk dovecode juga sama, tinggal listener-nya ini di uncomment gitu biar bisa menjadi listener untuk semua email yang dikirim gitu. Kemudian setelah itu mengkonfigurasi ini conf.d 10 out conf. Nah, ini untuk autentikasinya itu ini mendisable plain text out gitu ya. Jadi nggak bisa plain text. Kemudian mail. Untuk ini konfigurasi mail itu ini aja mail location, mail tier-nya itu di user gitu ya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk restart service-nya.
klik restart. Kemudian service.port restart juga. Oke. Oke, setelah itu lanjut ini coba tes kita ya, telnet. Telnet 25 ini coba mail from Tina gitu usernya ya. Kemudian RCPP itu coba yang cewek sekarang ini. Oke, data. Lalu ini mengakhir dengan titik, kemudian bisa quit. Dan untuk mengecek itu bisa pakai 110 ini user di ini ya, berarti pasnya juga. Kemudian start FTR. Nah, kita berhasil menerima si user ini dari telnet. Kemudian setelah berhasil via telnet, kita menginstal webmailnya yaitu Roundcube itu. Bisa ini bisa klik quit. Nah, udah untuk menginstal ini namanya Roundcube itu seperti foto MariaDB PHP MySQL karena berbentuk webmail jadi butuh PHP MySQL dan Roundcube-nya itu sendiri. Install. Ya. Oke, ini saya sudah install Roundcube ya. Kemudian ini jangan lupa untuk mengkonfigurasi Apache-nya. Nano etc Roundcube apache.conf. Oke, nah ini mengatur ini hostnya di server name, mail ini, kemudian dokumen root-nya itu ini. Oke. Setelah itu mengatur server ini, config inst PHP itu. Ini default tools-nya itu ini DNS server kita. Dan SMTP port-nya itu 25, servernya localhost. Ya udah, setelah itu jangan lupa untuk ini di restart service-nya karena sudah ini service Roundcube. Oh, ini service Apache 2 lupa. Karena kan ini basicnya itu web Apache 2 restart. Jadi yang perlu di restart itu ini servernya itu. Saya coba ini ulang. Ini sudah berhasil di Roundcube ini. Setelah itu kita coba ini login pakai user ini. Pencet, mohon maaf. Oke, kita cek. Nah, ini email yang dikirim Tina tadi untuk masuk. Udah masuk. Nah, ini halo Tini tadi ya. Dan kita coba di email server 2 ini mengirim email ke yang lain. Kalau ke Tina deh dibalas. Ini. Oke. Kita berhasil terkirim, kita coba cek di user Tina. Logout dulu, kemudian
masuk ke user Tina. Wah, ini udah masuk kan Halo Tina dari sini gitu ya. Oke, sekarang menginstal Mailman itu di server ini ya, server 1. Tahu di mana, di sini ya, ini. Kita coba install Mailman di sini. Kita install Mailman seperti itu untuk instalasinya. Ini Mailman udah ada, udah terinstall. Untuk konfigurasinya itu ini, tinggal ini aja, nano etc Mailman mm cfg.py. Nah, ini untuk konfigurasinya itu seperti ini aja itu. Ini MTA postfix, jadi MTA-nya itu memilih postfix. Nah, ini sini MTA postfix itu di uncommon ya kayaknya. Setelah itu kan membuat ini, kan di Mailman ini membuat siswa dan siswi gitu ya, jadi menggrupkan antara siswa dan siswi. Tuh, yang namanya laki-laki itu masuk ke grup siswa, yang namanya perempuan masuk ke grup siswi gitu ya. Jadi di Mailman 1 ini saya membuat grup siswa gitu. Oke, untuk tahapannya itu langsung ini aja, udah selesai tuh install Mailman itu udah otomatis masuk ke postfix-nya itu, masuk ke sini. Nah, ini ya, ini CGI pin ya, terus Mailman admin itu siswa. Bagi admin siswa ini saya sudah membuat grupnya itu ya, jadi ada grup siswa, kemudian di membership management itu kita bisa menambahkan di sini mass subscription. Untuk remove juga bisa di mass removal tadi. Nah, ini untuk memasukkan bisa email apa gitu, .com. Nah, nanti di bawahnya chat itu bisa. Oke. Kalau udah itu klik ini submit your change gitu. Nah, ini saya sudah memasukkan beberapa user ke ini, ke subscription dari grup siswa ini. Jadi ada Agus, Anton, Tony, dan Tono. Tony dan Tono ini di server kedua itu ya, di server yang berbeda ya. Mail bukan, dan ini ya Mail Muhammad itu di berbeda. Oke, kita masuk, kemudian di sender ini di privacy optionnya itu kita juga bisa atur sender filters. Nah, sender filters itu kita cari yang ini, yang generic non-member action itu di accept aja, kemudian forward auto discard-nya bisa di yes. Oke, setelah itu udah selesai. Kalau udah berubah kita klik submit your change kayak yang tadi. Oke, setelah itu kita coba ini dari user Anton mengirim ke from Anton. Oh, dari user Agus mengirim ke grup siswa itu ya, siswa Muhammad. Halo teman siswa. Ini ya, Agus mengirim ke siswa. Oke, udah berhasil, dan si ini Agusnya itu mendapat email siswa. Ini juga karena kan dia masuk grup siswa gitu. Oke, bisa dicek
di mail server yang sama terlebih dahulu. Kita login pakai user Anton ya. Apakah dapat Anton email dari grup siswa itu? Nah, ini dapat ya. Dapat dari Agus di grup siswa. Mailing list grup siswa. Oke, setelah itu coba di server yang kedua ini kita coba. Di siapa? Tono ya, Tono. Tono ini. Nah, ini Tono juga dapat grup ini ya, mail server. Oke, selanjutnya ini sudah berhasil, berarti untuk mailman grup ini, grup mailman mail server 1 ya. Sekarang kita membuat mailman di mail server 2. Oke, baik. Kita lanjut. Ini instalasi di mailman di server 2 ya. Untuk instalasinya sama dan konfigurasi sama banget kayak yang server 1 itu. Cuma beda nama aja. Untuk yang ini grup 2 itu siswi gitu ya. Kita install. Tunggu sampai selesai. Ini karena saya sudah install jadi udah gitu. Terus ini yang oke, lanjut aja langsung karena udah membuat tadi itu bisa masuk ke ini halaman admin dari halaman siswinya sendiri itu ya. Di membership management itu bisa ditambahkan di kayak tadi mas subscription, dan di membership list itu saya sudah ini nambahkan di Ana, Ani, Tina, dan Tini. Untuk Ana dan Ani ini di server yang beda itu ya. Ini kelihatan bedanya. Tuh. Oke. Udah lain-lainnya itu sama kayak yang server 1 itu. Jadi ini tinggal tes aja. Oke, kita coba login menggunakan ini akunnya si Tina gitu ya. Nah, oke, Dina ini mengirim ini ke siswi gitu ya. Coba ke siswi @mail.com. Oke, halo siswi. Ini Dina. Aja. Contohnya seperti itu. Si ini Dina itu ngirim ke email ini, email grup siswi. Jadi Tina juga kan masuk ke grupnya, jadi ya dia dapat pesannya juga itu dari siswi. Oke, kita cek user Tini, apakah juga dapat si user Tini di server yang sama ini. Tuh, kita cek. Nah, dapat juga ini dari Tina. Oke, udah dapat. Dan kita cek di server yang berbeda di sini. Kita coba login pakai akunnya Ani, belum pernah tuh Ani. Kita coba login pakai akunnya Ani. Login pakai akunnya Ani. Nah, ini dapat dari Tina ya. Jam 12.17. Oke, untuk penerapan mailman ini udah berhasil, dan yang ini sekarang mail user agent. Jadi pakai Thunderbird untuk mail user agent itu.
Untuk instalasi Thunderbird, ya tinggal install apt install Thunderbird itu biasa. Di mana? Di sini. Oke, apt install Thunderbird. Nah, ya, untuk start bisa kayak gini, start Thunderbird. Oh, nggak bisa ini ya, pakai akun root, pakai harus keluar dulu. Thunderbird. Mungkin di ini ya, server yang ini ya, server 2, saya lupa, di server 2 lupa. Nah, di server 2. Nah, saya lupa. Ini salah satu aja itu. Ya, kita tuh usaha membuka. Nah, ini membuka aplikasi Thunderbird-nya. Otomatis ini masuk ke saya coba ini pakai akun Tina gitu ya. Jadi otomatis ini yang barusan tadi dikirim. Siswi ini Tina ini ya yang tadi dikirim. Oke, baik, sekian, terima kasih untuk ini demonstrasi project 2 tentang mail server dan webmail gitu ya, tentang server. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.